Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Wardah, biasa dipanggil Wardah. Saya mahasiswa Politeknik Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini ya Mbak ya. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama lengkap Mbak siapa? Saya Azhara Putri. Uh, Mbak senang dipanggil siapa? Putri. Baik Mbak Putri ya. Bagaimana kabar Mbak Putri hari ini dan bagaimana perasaan Mbak Putri? Hari ini saya nggak suka pokoknya soalnya ada yang ngejek-ngejek. Baik. Baik Mbak Putri, dari yang saya baca dari data pengkajian Mbak Putri, Mbak Putri alasan masuk ke rumah sakit ini karena mendengar seseorang mengejek Mbak Putri ya. Kira-kira yang menyebabkan itu semua apa Mbak Putri? Saya nggak tahu. Baik. Seberapa sering Mbak Putri mendengar suara yang tidak diinginkan itu? Cukup sering sih Mbak. Baik. Berapa lama suara yang Mbak Putri dengar berlangsung? Biasanya lama, apalagi kalau sendirian itu lebih lama. Baik, dari mana Mbak Putri merasa suara itu terdengar? Kayaknya dari luar deh Mbak. Saya soalnya kurang tahu gitu loh. Baik, dari luar ya Mbak Putri. Nah, seberapa keras sih suara yang Mbak Putri dengar? Lumayan keras kayak orang berbisik gitu Mbak. Oh ya. Setelah itu apakah Mbak Putri yakin suara tersebut berasal dari luar atau dari diri sendiri Mbak Putri? Iya saya yakin itu dari luar sih, nggak mungkin dari diri saya. Seberapa sering sih Mbak isi suara yang didengar Mbak Putri itu bersifat kayak mengajak yang seolah-olah itu negatif gitu? Sering banget sih Mbak, kayaknya setiap hari deh. Baik, jadi Mbak Putri kan sudah sering mendengar suara seperti itu ya yang bersifat negatif. Nah, kira-kira apa isi suara yang sering Mbak Putri dengar? Biasanya sih suaranya kayak mengatain saya itu jelek, saya itu gendut gitu. Oh, baik. Apakah suara itu yang dirasakan Mbak Putri apakah tidak nyaman? Iya tidak nyaman gitu, pokoknya suaranya itu tuh buat saya merasa nggak nyaman itu loh Mbak. Baik, berarti seberapa sering Mbak Putri merasa tidak nyaman oleh suara yang Mbak Putri dengar? Sering, kalau suaranya kedengeran sih nggak nyaman. Baik. Seberapa besar ketidaknyamanan itu Mbak Putri? Besar banget, kadang ganggu, nggak kadang sih sering ganggu. Baik. Untuk mengendalikannya sendiri, untuk mengendalikan suara itu sendiri, seberapa baik Mbak Putri dapat mengendalikan suara yang muncul itu? Kayaknya nggak bisa deh, saya nggak tahu. Berarti Mbak Putri belum bisa yang mengendalikannya ya? Apakah Mbak Putri belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Belum. Apakah Mbak Putri tertarik untuk melakukan setiap suara itu muncul? Iya. Bagaimana cara Mbak Putri mempraktikkan cara mengontrol suara tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya biasanya sih cuma diem aja kalau ada suara-suara, paling cuma diam kanan kiri gitu. Baik, apakah dengan cara yang Mbak Putri lakukan itu bisa mengurangi suara tersebut? Enggak. Baik, kalau tidak, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghati? Apakah Mbak Putri bersedia? Iya. Apakah Mbak Putri belum mampu mendefinisikan adanya halu, misalnya suara yang tidak didengar dengan orang lain? Belum. Apakah Mbak Putri tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Kayaknya belum. Apakah Mbak Putri membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Kalau begitu, seberapa lama Mbak Putri mau berbincang-bincang? 15 menit, jangan lama-lama ya. Baik, kalau begitu 15 menit ya Mbak Putri. Mbak Putri mau berbincang-bincang gimana? Di sini aja nggak apa-apa. Di sini saja ya Mbak.
Baik, hari ini kita akan belajar mengenai cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan menghardik? Baik, apakah Mbak Putri sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara teknik menghardik, yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Itu ya Mbak Putri ya. Dengan teknik menghardik ini tujuannya yaitu agar Mbak Putri merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Nah, hal yang harus dipersiapkan itu waktu, komitmen, dan kesiapan mental Mbak Putri. Dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Itu ya Mbak. Di sini saya akan mempraktikkan dahulu, baru Mbak Putri bisa mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika Mbak Putri sendiri bisa melakukan cara ini, berarti Mbak Putri sudah hebat, sudah bisa. Jika suara ini muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu, begitu ya Mbak Putri, sambil menutup kedua telinga Mbak Putri seperti ini ya. Baik, mempraktikkan ini bisa dilakukan ketika Mbak Putri sedang di keramaian atau ketika Mbak Putri sendiri dan merasakan ada yang membisikkan di diri Mbak Putri, begitu ya. Coba Mbak Putri ulangi seperti saya yang lakukan tadi. Tadi tutup telinga, terus tadi bilang pergi, apa sus lupa. Kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Baik, bagus sekali ya Mbak Putri. Mbak Putri sudah bisa mempraktikannya. Baik, bagaimana perasaan Mbak Putri setelah mengontrol halusinasi dengan menghardik ini tadi? Bagus sih sus, saya jadi ini loh juga bisa praktek. Baiklah Mbak Putri, apakah masih ingat tadi kita berbicara dan belajar tentang apa? Ya tadi kata mbaknya kita belajar menghardik itu tutup telinga terus bilang yang tadi. Bagus sekali, Mbak Putri sudah mengerti ya. Mari kita masukkan ke dalam jadwal selanjutnya ya Mbak Putri ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Mbak Putri halusinasi? Mbak Putri, nanti kita coba praktikkan yang tadi ya. Gitu, kalau misalkan terdapat bisikan-bisikan itu, Mbak Putri bisa mempraktikannya. Gitu. Baik, Mbak Putri bisa melakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan selama 3 kali sehari atau saat Mbak Putri mendengar suara tersebut ya. Bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Mbak Putri? Iya boleh sus. Baik, cara mengisi buku kegiatan harian yaitu sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya. Jika Mbak Putri melakukannya secara mandiri, maka Mbak Putri mengisi di kolom M gitu. Jika Mbak Putri dibantu perawat, teman atau keluarga, Mbak Putri bisa mengisi di kolom B. Jika Mbak Putri tidak melakukannya, tulis di kolom B. Apakah Mbak Putri mengerti? Iya mengerti. Baiklah Mbak Putri, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Apakah Mbak Putri bersedia? Iya saya bersedia. Baik, besok saya akan kembali sekitar pukul 9 ya Mbak Putri. Mbak Putri, waktunya mau berapa lama? 15 menit aja lagi. 15 menit ya. Tempatnya mau di mana? Di sini aja nggak apa-apa. Baik, kalau di sini jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak Putri. Assalamualaikum.